Halo guys, selamat datang di USS Masa Bercerita. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang sangat mengerikan tentang salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika, yaitu Herb Baumeister. Dia dikenal karena membunuh setidaknya selusin pria gay atau pria homo selama tahun 1980-an dan 1990-an di Indianapolis, Indiana. Siapa sebenarnya Herb Baumeister? Dan bagaimana dia bisa melakukan kejahatan yang sangat mengerikan ini tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun? Sebelum masuk ke ceritanya nih, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah rutin mendengarkan cerita dari USS Masa Bercerita dari awal sampai akhir. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya. Jadi begini ceritanya guys. Herbert Richard Baumeister lahir pada 7 April 1947. Dia lahir di sebuah keluarga yang tampaknya normal di Indianapolis, Amerika Serikat. Namun sejak masa kecilnya, Baumeister tuh sudah menunjukkan perilaku yang aneh dan mengkhawatirkan. Dia didiagnosis menderita skizofrenia pada usia dini, dan perilaku menyimpangnya semakin terlihat ketika saat dia masih sekolah. Misalnya nih, ada desas-desus bahwa dia pernah buang air kecil di meja guru sebagai bentuk pemberontakannya pada tahun 1965. Baumeister pernah kuliah di Universitas Indiana selama 1 semester. Setelah itu dia di drop out. Tetapi dia kembali lagi ke kampus tersebut pada tahun 1967-nya. Dan pada tahun 1972, dia kuliah selama 1 semester di Universitas Butler. Sebagai orang dewasa, Baumeister menjalani serangkaian pekerjaan yang ditandai dengan etos kerja yang kuat, namun juga perilaku yang semakin aneh. Pada bulan November 1971, akhirnya Herb Baumeister menikahi seorang wanita yang bernama Juliana Seiter. Dia biasa dipanggil Julie. Sebuah pernikahan yang menghasilkan 3 orang anak. Julie kemudian mengungkapkan bahwa mereka hanya berhubungan intim sebanyak 6 kali selama lebih dari 25 tahun pernikahan mereka. Dan pada masa itu, dia juga tidak pernah melihat suaminya telanjang bulat. 6 bulan setelah pernikahannya saja, Baumeister dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh ayahnya selama 2 bulan. Dikarenakan istrinya hanya mengatakan bahwa dia terluka dan sangat membutuhkan bantuan. Setelah kejadian itu, pada tahun 1988, akhirnya Baumeister mendirikan jaringan toko barang bekas yang diberi nama Save a Lot dan sukses di Indianapolis. Awalnya bisnis ini cukup sukses dan bahkan berkembang ke beberapa lokasi lainnya. Namun, seperti yang sering terjadi nih, kesuksesan itu tidak bertahan lama. Masalah keuangan mulai muncul yang semakin memperburuk hubungan Baumeister dengan istrinya. Selama bertahun-tahun, Baumeister menggunakan akhir pekan untuk mengurus toko atau pergi ke kondominium milik mertuanya. Namun yang Julie tidak tahu, suaminya sebenarnya sedang menjalani kehidupan ganda. Jadi nih, saat istrinya tidak ada, Baumeister sering mengunjungi bar-bar gay setempat untuk mengincar korban-korbannya. Ternyata, Baumeister tuh sering mengunjungi bar-bar gay setempat untuk mengincar korban-korbannya agar hasrat seksualnya tersalurkan. Pada awal tahun 1990-an, para penyelidik dari Departemen Sheriff Marion County dan Departemen Kepolisian Indianapolis mulai menyelidiki hilangnya pria gay dengan usia, tinggi badan, dan berat badan yang sama di sekitaran wilayah Indianapolis. Pada tahun 1994, mereka dihubungi oleh seorang pria bernama Tony Harris yang mengklaim bahwa seorang pengunjung bar gay yang menyebut dirinya Brian Smart kemungkinan besar telah membunuh seorang temannya, yaitu Roger Goodlatte, berdasarkan ketertarikannya yang mencurigakan terhadap kasus orang-orang hilang.
Dan ternyata Brian Smart juga telah mencoba membunuhnya dengan cara menyekatnya dengan selang kolam renang selama sesi bercinta yang dilakukan di mansionnya. Setelah dia bertemu dengannya di sebuah bar gay lokal Indianapolis, yaitu 501 Club atau 501 Club. Merasakan ada yang tidak beres, Tony berhasil melarikan diri. Setelah peristiwa ini, pria tersebut curiga bahwa Brian Smart mungkin ada hubungannya dengan hilangnya banyak pria gay di Indianapolis. Kecurigaan itu semakin menguat ketika Tony bertemu kembali dengan Brian Smart di bar yang sama di bulan Agustus 1995. Lalu dia mengikuti mobilnya dan mencatat nomor platnya. Dan berdasarkan keterangan dari Tony Harris, lalu pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Brian Smart adalah Herb Baumeister. Dari kejadian tersebutlah yang menjadi langkah awal bagi pihak kepolisian untuk mengungkap misteri hilangnya para pria gay di Indianapolis. Di bar-bar gay tersebutlah Herb Baumeister mencari pria-pria gay yang rentan. Dia mengundang mereka ke mansionnya yang bernama Fox Hollow Farm, rumah mewah miliknya yang terletak di pinggiran kota. Di sana, dia melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Menurut beberapa laporan, Baumeister akan membius para korban lewat minumannya sebelum mulai melakukan penyiksaan. Salah satu tindakan favorit Baumeister adalah mencekik korbannya dengan selang sambil bercinta. Tindakan ini akhirnya membuat beberapa korban tewas. Setelah itu, dia akan menghilangkan bukti dengan membakar tubuh korban dan mengubur sisa-sisa tubuh mereka di sekitar mansionnya. For your information nih guys, tentang asal-usul mansion yang bernama Fox Hollow Farm. Pada bulan Mei 1988, keluarga Baumeister membeli dan pindah ke Fox Hollow Farm, sebuah properti seluas 18 hektar yang dibangun pada tahun 1978 di Jalan 156 dan Monon Trail di Westville, Indiana. Pada tahun 1994, ada kejadian yang tak terduga nih guys, yaitu di saat putra Baumeister sedang bermain-main di halaman belakang rumah keluarganya yang berhutan. Di sana, dia menemukan kerangka manusia yang lengkap dan sebagian rangkanya terkubur. Namun, ketika Julie, istrinya Baumeister, bertanya kepada suaminya tentang penemuan mengerikan ini, suaminya hanya menjelaskan kepada keluarganya bahwa itu adalah salah satu kerangka yang dibedah oleh ayahnya. Dan akhirnya kerangka tersebut dia simpan di garasi mereka, lalu menguburkannya kembali di kebun mereka setelah dia membersihkan garasi. Polisi itu semakin curiga terhadap Baumeister setelah mereka menerima laporan dari pria yang selamat dari percobaan pembunuhan oleh Brian Smart, yaitu Tony Harris. Dengan informasi tersebut, polisi mendatangi Julie dan memberitahu tentang kecurigaan mereka terhadap suaminya. Awalnya Julie tidak mempercayai pihak kepolisian, tetapi kejadian tengkorak yang ditemukan oleh putranya mulai membuatnya curiga. Namun, pada saat itu, polisi belum memiliki cukup bukti untuk menggeledah rumah Baumeister. Baik Baumeister maupun istrinya Julie menolak untuk mengizinkan penggeledahan di rumah mereka. Akhirnya, pada bulan Juni 1996, pihak kepolisian memperoleh izin penggeledahan yang sah. Sayangnya, dalam kurun waktu 5 bulan itu, Baumeister sudah meninggalkan rumah dan sedang dalam proses menggugat cerai Julie. Ketika Baumeister sudah pergi, Julie akhirnya mengizinkan polisi menggeledah Fox Hollow Farm. Ketika penggeledahan dilakukan, alangkah kagetnya, polisi menemukan sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu ditemukannya kerangka dan sisa-sisa jasad dari setidaknya 11 pria yang sudah dibunuh. Beberapa jasad korban sudah dimutilasi dan sebagian besar sudah tidak dapat dikenali dengan jelas. Setelah penemuan jasad-jasad tersebut, polisi segera melacak keberadaan Baumeister. Namun, ia berhasil kabur sebelum polisi dapat menangkapnya. Herb Baumeister akhirnya melarikan diri ke Kanada, di mana di sana dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bunuh diri.
yaitu dengan cara menembak kepalanya sendiri dengan menggunakan pistol Magnum. Tubuhnya ditemukan 8 hari kemudian di tepi danau di Ontario, Kanada. Dan di dekat jasadnya telah ditemukan juga surat diri. Tetapi dalam surat itu dia tidak menyebutkan apapun tentang pembunuhan yang ia telah lakukan. Karena Baumeister sudah meninggal, tidak ada tuntutan yang bisa diajukan terhadapnya, walau dia tetap menjadi tersangka utama dalam pembunuhan tersebut. Setelah kematiannya, polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada tanggal 24 Juni 1996, para penyelidik menemukan potongan-potongan tulang manusia dari setidaknya 11 orang yang telah terkubur di hutan di Fox Hollow. Pencarian baru pada 4 Desember 2022. Mereka menemukan 1 tulang dan mengidentifikasi 20 lokasi tambahan yang mungkin memiliki lebih banyak jenazah yang terkubur di bawah tanah. Hanya 8 orang yang telah diidentifikasi sejak penemuan awal. 3 jenazah lainnya masih belum bisa teridentifikasi, meskipun semuanya diyakini berjenis kelamin laki-laki dan menjadi korban pembunuhan Baumeister. Kantor Koroner Hamilton County telah mengimbau kepada masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang hilang dari pertengahan 1980-an hingga pertengahan 1990-an di sekitar wilayah Indianapolis untuk melakukan tes DNA sebagai upaya untuk membantu mengidentifikasi jasad para korban. Pada Januari 2024, awal tahun kemarin nih guys, para ahli forensik terus bekerja dalam upaya mengidentifikasi hampir 10.000 bagian jasad manusia yang ditemukan dari sejumlah korban yang tidak diketahui jumlahnya di Fox Hollow Farm. Mereka juga mengungkapkan bahwa Baumeister mungkin telah bertanggung jawab atas lebih dari 20 pembunuhan pria gay selama rentang waktu 1980-an hingga 1990-an. Jika hal ini benar, maka Baumeister akan tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Indiana, Amerika Serikat. Sayangnya, jumlah pasti Baumeister mungkin tidak akan pernah diketahui. Beberapa korban lainnya diduga dibunuh di tempat lain sebelum jasad mereka dibuang di lokasi yang berbeda. Sampai hari ini saja, kasus-kasus hilangnya pria-pria gay di wilayah Indianapolis masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Oke guys, kisah dari Herb Baumeister adalah kisah mengerikan tentang bagaimana seseorang bisa menyembunyikan sisi gelapnya selama bertahun-tahun sambil menjalani kehidupan yang tampaknya normal. Kegilaan dan obsesi seksualnya akhirnya berujung pada kematian banyak korban yang tidak bersalah. Meskipun kejadian ini sudah lama terjadi, kasus ini tetap menjadi peringatan bagi kita semua bahwa terkadang monster paling berbahaya adalah mereka yang paling tidak terduga. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mendengarkan cerita kami. Jangan lupa untuk like, share, dan di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.